ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua yang para hamba Allah, tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, kerjakan semua perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah. Meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan. Tinggalkan semua larangan-larangan Allah baik yang haram maupun makruh. Meski masih ada dari larangan Allah yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Demi mendapatkan ampunan Allah, demi mendapatkan jannah, surga Allah yang luasnya langit dan bumi, bertakwalah dengan sepenuh hati pada Allah Subhanahu wa taala. Simaklah dengan hati kalian seruan iman dari Rabb kalian semua. Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera jemput maghfirah ampunan Rabb kalian dan dapatkan satu jannah, satu surga yang luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas, ikhwatul iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwatul iman bagi Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan jalan ketakwaan dan cinta Allah adalah ittiba'un Nabi, mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal di mana banyak sekali peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirayakan di mana-mana. Mesejnya, spiritnya, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kita melek sampai kita tidur lagi. Cara jalan kita, bicara kita, bahkan senyum dan tertawa kita pun ikutlah contoh Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan cara mengikuti hidup Rasulullah, maka kita bakal mendapatkan cinta, mahabbatullah, dan dosa-dosa kita bakal Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalan hidupku, ittiba'un Nabi, ikut cara Rasulullah, yuhibbukumullah, dengan cara mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa terima. Syekh Tuhanawi dalam kitab Jabal Hasanat di Taqwa'il Ma'dudat, beliau menyampaikan ada seorang muda melakukan safar bersama sahabat-sahabatnya. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melalui safar dan mereka singgah di sebuah pasar, anak-anak muda ini berbelanja. Tatkala beberapa anak muda sedang belanja, ikhwatul iman rahmati Allah, tiba-tiba ada seorang nenek memperhatikan gerak-gerik anak muda salah satu di antara mereka. Tidak puas melihat dari belakang anak nenek ini, kemudian mengambil anak muda itu. Dan tatkala dia menyelesaikan transaksinya dan mau bayar, si nenek kemudian menyapa, "Nah, boleh saya bayar?" Anak muda ini kaget, "Terima kasih Allah, silakan." Maka nenek itu tersenyum dan dia membayarkan semua belanjaan anak muda ini. Lalu kemudian si nenek mengatakan, "Kalau kau berkenan, ajaklah kawan-kawan muslimnya di rumah." Terima kasih Allah, tidak pantas
menolak tawaran ini. Anak-anak murid kemudian mampir ke rumah sang nenek. Di rumah nenek itu ikhwatal iman, sang nenek menyajikan semua makanan yang paling lezat yang dia punya, minuman yang enak-enak. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini kemudian bertanya, "Nek, mohon maaf, kami tidak kenal nenek, tapi kenapa nenek memuliakan kami seperti ini? Apakah ada istiadat kampung ini kepada kamu seperti ini?" Ikhwatal iman, sang nenek kemudian berkaca-kaca mengatakan, "Waktu aku lihat kalian datang, aku perhatikan salah seorang di antara kalian anak ini. Dari belakang parasnya mirip dengan anakku yang sudah merantau bertahun-tahun, namun dia tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita. Aku hampiri parasnya dari belakang sama. Begitu hampiri dari samping, parasnya pun sama. Aku dengar suaranya pun mirip dengan anakku. Aku merasa rinduku sudah terobati. Maka kalau kalian kesini lagi, tolong jangan pernah sungkan untuk mampir di rumahku." Subhanallah, rahmati Allah mengatakan bahwa perhatikan betapa kasih sayang sang nenek kepada anak muda yang mirip dengan anaknya yang hilang rantau. Begitu dia curahkan kasih sayangnya, lalu bagaimana kasih sayang Allah tidak Allah curahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Qul, katakan Muhammad, kuntum tuhibbuna Allah, kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan jatuh cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Terima kasih Allah. Tidak ada sunnah Nabi yang remeh. Nabi mencontohkan ikhwatal iman, sunnahnya akan membawa kita kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ustaz Firdaus menyampaikan kepada saya, beliau asal pengguru ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan ikhwatal iman rahmati Allah, beliau baru pulang dari Bangladesh. Di Bangladesh ada taklim seorang syekh bernama Diyaul Islam menyampaikan hari itu tanggal 11 September 2001 Diyaul Islam sedang dakwah mengikuti cara Rasulullah menyebarkan Islam ke daerah yang paling sibuk di dunia bernama kota New York, Amerika, di jalanan yang paling sibuk, Manhattan namanya. Maka semua orang mengejar dunia pagi itu rahmati Allah. Di trotoar Diyaul Islam berpakaian seperti Nabi, dia menggunakan sorban, dan kemudian dia mengajak manusia, wahai manusia, bertakwalah pada Allah, wahai manusia, kejarlah ampunan Allah. Namun semua orang tidak ada yang mendengar dakwah dia berislam ini. Kemudian rahmati Allah pagi itu Allah ilhami, entah karena apa lidahnya tiba-tiba saat berdakwah mengatakan, apa yang kalian cari dari dunia ini? Yang kalian batalkan apa? Gedung WTC ini, dia tunjuk WTC di hotel ini. Kalau Allah pengen dia hancur, hari ini dia hancur. Apa yang kalian banggakan dengan kekuatan superpower? Gedung Pentagon. Kalau Allah pengen hancur, hancur. Terima kasih Allah pada Allah. Hari itu semua gedung yang disebut oleh Diyaul Islam hancur. Dan ketika semua orang mencari hotel rahmati Allah, orang-orang yang mendengar ocehannya Diyaul Islam pagi tadi ngadu kepada polisi. Ada orang berpakaian seperti ini segala macam, dan dia sebut gedung-gedung itu bakal hancur. Jangan-jangan itu adalah sindikat. Tidak sulit bagi polisi menangkap Diyaul Islam dan Allah. Namun ini beriman belasan jam diinterogasi, tidak ada satu eviden, tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Diyaul Islam itu terlibat aksi terorisme. Namun ini bagi Allah, polisi tidak jalan. Meski sudah belasan jam diinterogasi tidak menemukan hasil. Berterima kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba berterima kepada Allah, polisi dari balik layar, dari balik kaca berterima orang interogasi, dia melihat ada sebuah benda aneh, kayu di sakunya Diyaul Islam. Maka ini berterima kepada Allah. Ini adalah sunnah Rasulullah bernama siwak. Rasulullah SAW mengatakan, "Laula nasyukku ala ummati, lamartuhum bisiwak inda kulli wudu." Kalau aku tidak merepotkan umatku, aku akan perintahkan mereka siwak setiap kali wudu.
Dan sabda Rasul lainnya, 2 rakaat salat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat. Dari mana Allah? Tidak ada sunnah Rasulullah yang sia-sia. Polisi lihat ini disakun, lalu kemudian dia bilang kepada temannya, tolong zoom, itu apa benda aneh disakun? Disuruh dengan kamera foto Imam Allah. Maka officer itu mengatakan jangan-jangan itu adalah pemantik bomnya, detonator. Maka officer masuk di hotel Imam Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diraih gamisnya dia Islam. Diambil ini hotel Imam Allah, dia bertanya, ini apa? Benar ini. Maka sambil kebingungan dia Islam mengatakan ini siwak. Kalau kalian menyebutnya toothbrush, sikat gigi dia berkata, alah, saya tidak percaya. Tes lab di hotel Imam, dites ya. Namun setelah beberapa menit hasil keluar, kayu siwak adalah kayu siwak di hotel Imam. Lalu kemudian dikembalikan kepada dia Islam dan tidak lama dia Islam mulai digiring keluar, dia dilepaskan. Hotel Imam Allah begitu dilepaskan dan dia menuruni tangga kantor polisi itu. Tatkala dia menuruni tangga, 2 officer ini berbalik badan. Lalu temannya mengatakan, kenapa kau lepaskan? Datang Hotel Imam Allah, officer tadi marah-marah mengatakan, sudahlah kita lepas dia. Boro-boro dia mau meledakkan gedung WTC untuk beli toothbrush saja, sikat gigi dia tidak mampu. Allah selamatkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW bernama siwak. Namun la syukur ala ummati namartuhu bisiwak inda kulli wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita menjadi hamba kesayangannya dengan cara ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم اشف مرضى أمة محمد، اللهم ارضى عن أمة محمد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.